Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang siapakah sosok yang akan hadir di kehidupannya kamu ya. Sosok lama ataukah sosok yang baru di bulan Agustus 2025, tentunya untuk ke-12 zodiak. Seperti biasa, dan kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Mari kita cek buat Aries. Kamu akan kedatangan siapa sih di Agustus nanti gitu ya. Kita lihat potensinya di sini ya. Kalau gitu langsung aja kita tarik energinya para Aries di sini. Agustus 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Aries. Siapa sih sosok yang akan hadir di bulan Agustusnya kamu? Aku melihat yang pertama di sini mungkin ini sosok yang pernah terkoneksi dengan kamu ya Aries ya. Sosok yang pernah terkoneksi dengan kamu, entah itu kalian dulunya pernah jadi soulmate gitu ya, atau pernah pacaran, atau pernah jadian, atau bahkan mungkin pernah ada partnership yang lebih dalam di sini, mungkin tentang pernikahan ya. 12 Cups, seseorang pernah terkoneksi dengan kamu. Secara kehidupan, orang yang akan hadir di sini, aku melihat ini tuh pokoknya orang yang pernah terkoneksi dengan kamu. Artinya ini tuh bukan orang baru juga dalam kehidupannya Aries, pernah terkoneksi. Jadi ini udah pernah hadir dulunya di kehidupannya kamu ya. Katakanlah ini orang lama, aku melihat ya. Orang ini, sosok yang akan hadir ini dalam kehidupannya dia sangat berkembang ya kalau aku melihat kehidupannya di sini. Kehidupannya sangat berkembang, secara keuangan di sini dia juga oke. Kalau aku melihat seperti itu, dalam hidupnya dia selalu menjalani hal-hal yang terkait dengan passionnya, dan dia adalah seseorang yang kayak juga pernah menjadikan Aries mungkin sebagai rumah dalam kehidupannya. Dan ini orang ini energinya feminim teman-teman ya, energinya feminim, ada feminim energi di sini. Kamu pernah jadi rumah bagi dia, kamu pernah jadi sosok yang dia dambakan lah. Artinya rumah itu di sini maksudnya Aries itu pernah jadi tempat ternyamannya dia, pernah jadi tempat dia berkeluh kesah. Kalau ada apa-apa ya ibarat rumah Aries itu, kayak berteduh sama Aries, mengadu sama Aries, apa-apa pernah kayak yang mencurahkan. Pokoknya Aries tahulah segala permasalahan di kehidupannya, pelik-peliknya, seneng-senengnya, suka dukanya itu ya. Dan aku melihat ini orang tipe yang selalu bahagia gitu ya. Kayak apa-apa tuh kayak gampang banget buat kayak diajak tertawa gitu. Dan Aries kan suka ya orang-orang yang fun di sini. Dia juga orangnya optimis. Saat ini di dalam kehidupannya dia udah lumayan sukses loh Aries ya. Ada hal-hal yang aku melihat terkait dengan Aries. Dia ini ada passion sama Aries, kayak dari dulu sampai sekarang passionnya masih ada, keinginannya, gairahnya, optimisme dia juga terkadang masih ada loh untuk menaklukkan hati seorang Aries ya. Di samping memang dia di sini orangnya berjiwa bebas. Artinya bebas di sini bukan berarti pergaulan bebas juga yang aku maksud temen-temen ya, tapi lebih kepada nih orang bukan tipe yang akan mudah dikontrol dan diatur-atur, apalagi sama seorang Aries. Biasanya kan Aries kan controlling banget ya, dengan siapapun dia berhubungan, deket, controlling gitu. Tapi orang ini nggak yang bisa digituin sama Aries. Nah itulah hebatnya dia kali ya. Sulit gitu. Bahkan bisa jadi orang ini dulunya kayak saking susahnya dikontrol sama Aries, mungkin Aries ada beberapa kali kebobolan lah ya tentang hal-hal yang dia lakukan di belakang kamu gitu, kayak hal-hal yang berkaitan tentang ya pengkhianatan versi kecil-kecilan gitu ya. Dan
kalian dulunya pernah membicarakan hubungan sampai ke tahap yang lumayan serius kalau aku melihatnya. Oke, bahkan beberapa udah sampai ke tahap pernikahan seperti itu. Dan ini orang masa lalu sih kalau aku melihat dari clue-nya. Four of Wands, pernah dapat support, dukungan untuk hubungan ini, pernah ada rencana untuk memulai pokoknya lembaran baru hubungan kalian ke jenjang yang pokoknya tahapnya serius, komitmen, bahkan mungkin antar keluarga udah pernah ketemu gitu ya, udah pernah saling temu keluarga, udah ada kayak oke, kita mau serius nih gitu, mari kita bicarakan antar kedua orang tua gitu ya tentang hubungan kita. Udah pernah kayak yang sampai di tahap itu. Di bottom of the deck-nya ada kartu Judgments. Aku melihat, nah alasan dia datang di Agustus itu apa kak? Karena ini ada Judgments ya, ada hal-hal yang kayak terpanggil gitu loh dia di sini. Ada hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas ya, kayak ada panggilan spiritualitas yang memanggil dia, dan dimana sebenarnya antara Aries dan orang ini terikat secara spiritualitas juga, sehingga di sini sangat erat kaitannya dengan kamu. Ada harapan dan keinginan dia ingin kayak benar-benar merefleksikan dirinya, dan ada niatan jadinya untuk kembali juga ke kamu. Karena meskipun mungkin saat ini dia punya pasangan, terlepas punya ataupun tidak pasangan saat ini dalam kehidupannya ya, ketika sudah tidak bersama lagi dengan Aries, dia ini merasa yang paling kuat ikatannya itu ya sama kamu gitu. Apalagi secara spiritualitas benar-benar pernah terhubung kuat gitu, dan ada harapan dia terhadap kamu. Makanya aku melihat ada potensi balik di bulan Agustus. Tapi baliknya dengan cara apa? Nah ini yang belum kelihatan kali ya teman-teman ya. Tapi tujuannya kelihatan bahwa sebenarnya kalaupun kembali entah hanya sekedar komunikasi karena masih berharap gitu. Coba kita lihat ya selanjutnya ada apa aja nih tentang si orang ini ya. Pengalamannya Aries ini di Agustus, many option ya. Tentang orang ini. Seseorang ini tuh kalau aku lihat sebenarnya selain Aries dia punya banyak opsi di dalam kehidupannya. Artinya dia ini banyak dimaui juga gitu ya. Cukup laku. Banyak opsi selain dari Aries juga, tapi dia tetap memilih untuk bersama dengan Aries gitu. Kayak harapannya tuh dia condongkan ke Aries keputusannya. Oke, meskipun dia punya banyak pilihan, sesungguhnya orang ini dulunya pernah berlari dari kamu karena alasan ego di sini, egonya kamu Aries. Mungkin kamu terlalu ego dulu, mungkin kamu hanya tentang keputusan kamu sendiri, diri kamu sendiri, atau bisa jadi kamu yang pernah berlari dari dia dan kamu sangat ego, dan itu pernah ngebuat dia jadi sangat-sangat mungkin sakit hati sama kamu ya. Dan orang ini aku melihat juga sering overthinking karena Aries ya. Overthinkingnya apa? Sebenarnya dia memang punya harapan terhadap Aries, tapi kalau mikirin untuk kayak udah mikirin kembali menjalani hubungan dengan Aries atau kedekatan sama seorang Aries, kayak yang anjir nanti kayak apa ya, kejadian yang lalu terulang lagi tuh. Ya mungkin Aries pergi ninggalin lah, ya mungkin Aries yang terlalu ego lah. Jadi di kepalanya dia tuh memang kamu tuh ada kayak cap buruknya karena kelakuan kamu di masa lalu gitu. Entah ini karena salah paham antara kalian berdua yang begitu dalam sehingga dia menganggap kamu tuh kayak jelek banget dulunya Aries gitu. Bukan secara fisik ya, tapi secara sifat, karakternya jelek banget gitu. Mari kita cek perasaan dia ke kamu sekarang gimana sih ya. Ini orang lama temen-temen ya. Tuh, terkadang dia tuh kayak dia tuh suka ngerasa bahwa kamu tuh sering kayak berbicara melalui musik yang dia dengar gitu. Apakah Ariesnya suka musik di sini? Karena seperti itu yang terlihat ya. Terus tapi juga dalam hatinya dia tuh kayak merasa bahwa mungkin kita udah sewajarnya kali ya saling melepaskan satu sama lain. Tapi dia juga masih kayak berharap aku tuh bisa nge-share hal-hal baik ya yang ada di dalam kehidupanmu saat ini ke kamu. Jadi sebenarnya harapannya ini entah memang berharap untuk kembali sama Aries, balikan gitu ya, atau harapan hanya sekedar balikan dan baikan itu kan dua kata yang berbeda ya. Dan di sini mungkin kalau harapannya memang baikan berarti hanya menjadi teman bagi Aries, memperbaiki hubungan dan bisa nge-share banyak hal-hal baik seperti itu.
Oke, dan di sini zodiaknya apa Kak? Tadi ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Itu sih sesama Aries juga bisa, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.